Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sabarul khair, ayuhat tullab wa talibat fi qismi al-ashir fi madrasah al-aliyah Mafatihul Huda, Madirda Pujon Malang. Arju an takunu fi sihah wa afiyah. Tabaan. Oke anak-anakku, selamat pagi. Semoga kalian semua dalam keadaan sehat walafiat. Pagi ini kita akan belajar tentang al-qawaid, kaidah bahasa, yaitu tentang ta'rifud dhamir, pengertian dhamir. Apa itu dhamir? Dhamir adalah kata ganti. Kata ganti bisa dia, saya, kamu, mereka. Nah, dalam bahasa Arab bagaimana bentuknya? Oke, dhamir itu menunjukkan orang ketiga. Bisa ghaibah ataupun ghaib. Orang ketiga yang tidak ada. Apa saja di sini? Huwa, dia, huma. Huwa dia laki-laki, huma mereka berdua, laki-laki, hum mereka banyak. Jadi 3 lebih, 3 ke atas. Kemudian hiya dia perempuan, huma mereka perempuan 2, sama hunna. Hunna itu mereka perempuan banyak. Kemudian ada lagi dhamir yang menunjukkan orang kedua, yakni mukhatabah atau mukhatab. Mukhatab itu orang yang diajak bicara. Artinya orangnya ada di depan mata. Apa saja dhamirnya? Anta, antuma, antum. Anta kamu laki-laki 1, antuma kamu laki-laki 2, jadi 2 orang lakinya. Kemudian yang ketiga antum. Antum itu kalian laki. Anti kamu perempuan 1, antuma kamu perempuan 2, antunna kalian perempuan banyak. Kemudian yang ketiga ada yang menunjukkan orang pertama atau mutakallim atau mutakallimah. Mutakallim orang yang berbicara laki-laki, mutakallimah orang yang berbicara perempuan. Di sini juga ada mutakallim wahdah. Mutakallim wahdah itu orang yang berbicara sendiri, dhamirnya ana. Kemudian ada mutakallim ma'al ghair, orang yang berbicara sendiri dengan temannya, berarti nahnu. Nahnu itu artinya kita. Oke, setelah itu pembagian macam-macam dhamir, anwa'ud dhamair. Dhamir dibagi menjadi 2, ada dhamir muttasil, ada dhamir yang munfasil. Muttasil itu artinya sambung, munfasil artinya pisah, terpisah. Yang muttasil yang bagaimana? Dhamir muttasil itu ada kalanya yang tersimpan, ada kalanya yang tampak atau jelas, baris mustatar itu tersimpan, baris itu jelas. Dhamir muttasil yang disambung tadi. Contohnya yang tersimpan bagaimana? Nah, terdapat pada fi'il. Misalnya yadhabu, kata yadhabu berarti dia mengandung dhamirnya huwa, takdiruhu huwa, ada huwa di sini. Yadhabu pelakunya yang tersimpan adalah dhamir huwa, dia laki-laki. Kalau tadhabu, taqra'u, maka dhamir yang tersimpan adalah kata anta, dhamir anta, atau hiya, karena bentuk fi'il mudhari'nya anta dan hiya adalah sama. Taqra'u, tadhabu, tajlisu. Nah, niku namanya dhamir yang mustatar, tersimpan. Yang baris, yang bagaimana yang jelas, berarti dhamirnya tampak jelas. Contohnya yu'allimuhu. Nah, karena ini dhamir muttasil yang sambung, maka dhamirnya adalah disambung menulisnya yu'allimuhu, yu'allimuha. Jadi dhamirnya disambung penulisannya, ini yang warna hijau ini. Itu adalah dhamir yang disambung yang jelas. Kemudian yang munfasil. Munfasil itu yang terpisah. Nah, yang terpisah itu otomatis dia hanya jelas karena terpisah, berdiri sendiri, maka dia harus baris jelas. Contohnya ya huwa, huma, hum, anta, anti dan seterusnya. Itu namanya dhamir munfasil baris yang jelas.
Berikutnya ad-dhamir, prakteknya dalam dhamir munfasil atau muttasil. Nah, di sini ada beberapa bentuk. Dhamir munfasil itu ada yang bentuk marfu, ada yang bentuk mansub. Munfasil, perhatikan. Yang marfu, huwa, huma, hum, hiya, huma, hunna, anta, antuma, antum, anti, antuma, antunna, ana, nahnu. Ini bentuk rofa. Jadi dia bisa menjadi mubtada. Yang ini adalah bentuk rofa. Dia bisa menjadi mubtada. Terletak di awal kalimat. Kemudian yang mansub. Mansub ini dibaca nasab. Kalau mansub otomatis tidak di depan kalimat. Tetapi dia ketika dia menjadi objek. Nah, iyahu. Munfasilnya apa? Di sini ada kata iya. Iya kepada. Iyahu kepadanya laki-laki. Iyahuma kepadanya laki-laki dua. Iyahum kepada mereka laki-laki. Nah niki. Misalnya contohnya dalam kalimat. Atau itu al-qalama iyahu. Saya memberikan pulpen kepadanya laki-laki satu. Nah, maka maf'ul bihnya adalah iyahu kepadanya. Maka dia dibaca nasab. Jadi dhamir di sini meskipun dia harokati dhamma tetapi dia mahalnya adalah mahal nasab. Kemudian ad-dhamir al-muttasil, dhamir yang muttasil. Di sini ada juga bentuk marfu, ada juga bentuk mansub, ada juga bentuk majrur. Kalau munfasil itu bentuknya ada dua, marfu sama mansub saja. Kalau muttasil bisa marfu, bisa mansub, bisa majrur. Yang marfu yang bagaimana? Yang tersimpan dalam fi'il. Tadi dhamir muttasil mustatar. Mana pelakunya? Ta'allama berarti dhamirnya adalah huwa. Ta'allama berarti dhamirnya adalah huma. Ta'allamuhum. Ta'allamat hiya. Ta'allamata huma. Ta'allamna hunna. Ta'allamta anta. Ta'allamtuma antuma. Ta'allamtum antum. Ta'allamti anti. Ta'allamtuma antuma. Ta'allamtunna antunna. Ana ta'allamtu nahnu ta'allamna. Jadi niki adalah dhamir yang muttasil yang mustatar. Jadi dhamir muttasil yang mustatar, bentuk tingkah rofa. Yang mansub bagaimana mansub? Nah niki sama dengan bentuknya dengan dhamir mansub munfasil, cuman beda penulisannya. Kalau yang mansub munfasil ini ada dipisah dengan penulisannya terpisah sama lihat iya kuma tidak disambung. Kalau yang mansub di sini penulisannya disambung. Yu'allimuhu, yu'allimuhuma, yu'allimuhum. Semuanya penulisannya disambung. Nah, di sini tingkah nasabnya karena dia menempati tingkah nasab karena dia menjadi maf'ul bih. Kemudian yang majrur. Yang majrur di sini sama penulisannya disambung didahului dengan huruf jar bi. Maka dia dibaca jar. Iltaqo altaki bihi saya bertemu dengannya. Altaki bihi mana? Di sini hi hima him ha hima hinna ka kuma kumki niki adalah dhamir yang muttasil majrur karena didahului dengan huruf jar. Ngoten nggih? Nah, coba sekarang prakteknya ke dalam fi'il mudhari. Qawaid 2. Fi'il mudhari. Apa itu fi'il mudhari? Wah, kurang jelas. Fi'il mudhari adalah kata kerja yang digunakan untuk menunjukkan sebuah pekerjaan yang sedang dikerjakan atau akan dikerjakan. Jadi fi'il mudhari itu kata kerja yang akan dikerjakan atau sedang. Catatan. Semua fi'il mudhari harus didahului dengan huruf mudhara'ah. Anita, alif, nun, ya, ta. Coba kita lihat prakteknya. Tabel fi'il mudhari. Huwa, maka ya'malu. Nah, huruf depannya ya. Ini. Huwa ya'malu. Hiya huruf depannya ta. Ta'malu. Anta huruf depannya ta. Ta'malu. Yang belakang tetap sama. Yang berubah huruf depannya untuk dhamir yang atas ini. Ta'malu. Anti ta sama ya nun. Awalan ta, akhiran ya nun. Ta'malina. Asalnya kata ta'malu ya'malu menjadi ta'malina. Ana hamzah. Ana a'malu. Kemudian nahnu huruf depannya nun. Na'malu.
huwa yajlisu, hiya tajlisu, anta tajlisu, anti tajlisina. Nah, huruf depannya ta, akhirannya ya nun, tajlisina. Ana ajlisu, nahnu najlisu. Hum ya sama wawu nun, ya'maluna, hunna ya'malna, hunna ya'malna, ada ya sama nun di belakang. Antum ta'maluna, ta'maluna, antunna ta'malna, antuma ta'malani, hum ya'malani. Yajlisuna, ini kurang nun, nunnya di bawah ini. Hum yajlisuna, hunna yajlisna, antum tajlisuna, antunna tajlisna, antuma tajlisani, huma yajlisani. Ini ada lagunya biasanya. Huwa ya'mal, hiya ta'malu, anta ta'malu, anti ta'malina, ana a'malu, nahnu na'malu, hum ya'maluna, hunna ya'malna, antum ta'maluna, antunna ta'malna, antuma ta'malani, huma ya'malani, antum ta'maluna, antunna ta'malna, antuma ta'malani, huma ya'malani. Huwa yajlis, hiya tajlis, anta tajlisu, anti tajlisina, anna ajlis, nahnu najlis, hum yajlisuna, hunna yajlisna, antum tajlisuna, antunna tajlisna, antuma tajlisani, huma yajlisani. Oke, itu tadi tasrif fi'il mudhari. Berikutnya latihannya, tadribat. Istabdil ad-dhamir al-atiyah bid-dhamair al-mu'idah. Istabdil, sampean ganti domir berikut ini dengan domir yang disediakan. Ana usyahidu at-televiziyuna ma'a akhi qalilan thumma anamu. Saya menyaksikan televisi bersama saudaraku sebentar, kemudian saya tidur. Nah, kalau kata ana diganti dengan domir anta, otomatis yang berwarna merah ini juga berubah. Silakan dikerjakan. Ana aqra'u durusi, ini durusi seharusnya penulisannya digandeng. Karena saya warna sendiri, maka dia berubah begini. Ketika di slideshow ini sebenarnya gandeng semua. Ana aqra'u durusi wa aktubuha fi ghurfati. Ini sebenarnya semuanya gandeng. Silakan diganti dhamir huwa, anti, antuma sama anta. Oke. Tadribat berikutnya. Hawil kama fil mithal, rubah seperti contoh. Huwa yusaidu walidahu fil amali. Contohnya, soalnya. Huwa yusaidu walidahu fil amali. Dijadikan hum yusaiduna walidahum fil amali. Jadi dijadikan dhamir jamak. Yang huwa diganti dengan dhamir hum. Otomatis kata kerjanya yang bergaris bawah juga ikut berubah. Silakan dikerjakan. Syukran jazilan ala husni ihtimamikum. أيها الطلاب والطالبات وإلى اللقاء في الفرصة الأخرى إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.